Di tengah hutan yang tak pernah tercatat di peta, ada sebuah tempat yang hanya muncul pada waktu tertentu. Orang-orang menyebutnya pasar gaib. Konon, pasar itu hanya bisa ditemukan saat malam Jumat Kliwon, ketika kabut turun tebal dan suara hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada penunjuk arah, hanya mereka yang dipanggil yang bisa menemukannya. Seorang pemuda bernama Bayu pernah tersesat saat mencari jalan pulang. Hujan deras memaksanya berteduh di bawah pohon besar. Saat itulah ia melihat cahaya lampu temaram di kejauhan. Awalnya ia mengira itu perkampungan warga. Namun semakin dekat, suasana terasa aneh. Deretan lapak berjajar rapi, diterangi lampu minyak yang redup. Penjual dan pembeli hilir mudik, tapi wajah mereka pucat. Terlalu pucat. Beberapa bahkan seperti tidak menyentuh tanah saat berjalan. Bayu mencoba bersikap tenang. Ia melewati sebuah warung yang menjual makanan aneh, warna hitam pekat, berbau amis. Seorang nenek tua menatapnya tajam. "Cari apa, Nak?" Suaranya serak. Bayu hanya menggeleng. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di salah satu lapak, dijual benda-benda milik manusia, dompet, jam tangan, bahkan sandal, yang masih ia kenali sebagai miliknya sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Seorang pria tanpa bayangan tiba-tiba mendekat. "Kamu sudah masuk, berarti kamu sudah jadi bagian dari sini." Bayu panik. Ia berlari sekuat tenaga, tapi pasar itu terasa tak berujung. Lorong demi lorong seperti memutar, membuatnya kembali ke tempat yang sama. Sampai akhirnya, ia mendengar suara azan subuh samar-samar dari kejauhan. Semua tiba-tiba menghilang. Bayu terjatuh di tanah hutan yang basah. Saat ia sadar, matahari sudah terbit. Tidak ada pasar, tidak ada lampu, tidak ada orang. Namun satu hal membuatnya gemetar. Saku celananya kosong. Dan di pergelangan tangannya, jam yang ia pakai sudah tidak ada lagi. Sejak saat itu, warga sekitar percaya, jika kamu kehilangan sesuatu secara misterius di hutan, mungkin itu sudah dijual di pasar gaib. Namun cerita Bayu tidak berhenti di situ. Sejak kejadian malam itu, hidupnya berubah. Setiap malam Jumat Kliwon, tepat saat jarum jam menunjuk pukul 12, Bayu selalu terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara ramai. Seperti orang-orang sedang bertransaksi. Pelan, lalu semakin jelas. Murah, silahkan dipilih. Suara itu bukan dari luar rumah, tapi dari dalam kepalanya. Awalnya, Bayu mencoba mengabaikan. Ia berpikir itu hanya trauma. Tapi suatu malam, rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia keluar rumah. Tanpa sadar, langkahnya membawanya kembali ke arah hutan yang sama. Dan seperti sebelumnya, kabut turun perlahan. Lampu-lampu temaram mulai terlihat. Pasar itu muncul lagi. Kali ini, Bayu tidak tersesat. Seolah-olah ia sudah tahu jalannya. Saat memasuki pasar, suasananya berbeda. Semua mata kini tertuju padanya. Tidak ada lagi yang pura-pura sibuk. Seorang pria yang dulu berkata, "Kamu sudah jadi bagian dari sini," kini berdiri di depan sebuah lapak. Lapak itu kosong. Hanya ada satu papan kayu bertuliskan, "Dijual, penjaga baru." Bayu mundur perlahan. "Aku bukan bagian dari ini," gumamnya. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu kehilangan sesuatu di sini, dan kamu belum menebusnya." Bayu gemetar. "Apa yang harus aku lakukan?" Pria itu menunjuk ke seluruh pasar. "Tukar." "Tukar apa?" "Apapun yang paling berharga buatmu." Bayu terdiam. Ia sadar, ini bukan soal uang. Ini soal pilihan. Di sekelilingnya ia mulai melihat wajah-wajah yang tidak asing. Ada orang-orang yang dulu dinyatakan hilang di hutan itu. Mereka tidak pergi. Mereka tertahan karena tidak mampu membayar harga.
untuk keluar. Bayu menutup mata, mencoba berpikir. Lalu perlahan, ia mengambil sesuatu dari saku dalam jaketnya. Sebuah foto kecil. Foto keluarganya. Tangannya bergetar saat meletakkannya di atas lapak. Aku tukar ini, biar aku bisa pergi. Pasar itu mendadak sunyi. Semua mata menatap. Pria itu mengambil foto tersebut, lalu tersenyum lebar. Kesepakatan diterima. Seketika, angin kencang berhembus. Semua lampu padam. Bayu merasa tubuhnya ditarik, jatuh, lalu gelap. Saat ia terbangun, ia sudah berada di rumahnya. Pagi hari, semua terlihat normal. Ia selamat. Namun, ada yang berbeda. Di ruang tamu, ada seorang wanita yang menatapnya bingung. Maaf, kamu siapa? Bayu membeku. Itu ibunya, tapi ibunya tidak mengenalinya. Di dinding tidak ada lagi foto dirinya. Namanya seperti tidak pernah ada. Bayu terduduk lemas. Ia berhasil keluar dari pasar gaib, tapi sebagai gantinya, ia menukar seluruh keberadaannya dari dunia ini. Dan di suatu tempat, di tengah hutan yang berkabut, sebuah foto keluarga kini tergantung di sebuah lapak dengan tulisan kecil di bawahnya. Sudah terjual. Sejak hari itu, Bayu berjalan di dunia yang sama, tapi bukan lagi miliknya. Ia bisa melihat orang lain, mendengar mereka, bahkan menyentuh benda-benda di sekitarnya. Namun tak satu pun bisa melihat atau mengingatnya. Seolah-olah ia hanyalah bayangan yang tersesat di antara dua dunia. Hari-harinya diisi dengan satu tujuan, kembali ke hutan itu. Malam demi malam ia menunggu kabut turun. Menunggu pasar itu muncul lagi. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, suara yang dulu hanya terdengar di kepalanya, kini kembali memanggil. Silahkan, yang belum selesai, kembali. Bayu mengikuti suara itu tanpa ragu. Dan benar saja, pasar gaib kembali berdiri di tengah hutan, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini suasananya lebih sunyi, lebih dingin. Di tengah pasar, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah lapak dengan papan kayu tua. Penjaga lama. Di belakang lapak itu berdiri seseorang. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan saat Bayu melihat lebih dekat, itu adalah dirinya sendiri. Versi lain dari dirinya. Yang tersenyum pelan. Semua yang masuk ke sini, suara itu terdengar. Tidak pernah benar-benar pergi. Bayu mundur, tapi kali ini tidak ada jalan keluar. Kabut menutup semua arah. Lampu-lampu padam satu persatu. Dan suara pasar kembali ramai, namun bukan lagi sebagai pengunjung, melainkan sebagai bagian dari mereka. Sejak saat itu, warga sekitar sering bercerita. Jika suatu malam kamu tersesat di hutan dan melihat pasar dengan lampu temaram, jangan pernah berhenti. Jangan melihat, apalagi membeli. Karena sekali kamu masuk, mungkin kamu memang akan keluar. Tapi belum tentu kamu masih jadi dirimu yang sama. Dan jika kamu melihat sebuah lapak kosong dengan tulisan penjaga baru, itu artinya pasar gaib sedang menunggumu.